Perkenalkan, nama saya Yuliana Nurul, NIM 2201070027 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir ideologi negara. Dinamika mengenai sebuah ideologi sering terjadi di Indonesia. Ideologi-ideologi itu muncul sejak zaman pergerakan dan bahkan terus berkembang asal Indonesia merdeka. Nasionalisme, Marxisme, komunisme, nasionalisme, Islamisme, dan Pancasila merupakan beberapa ideologi yang berkembang. Penelitian mengenai dinamika yang terjadi antara ideologi sangat menarik karena akan menunjukkan betapa sempitnya rivalitas yang terjadi. Rivalitas yang biasanya sering terjadi yaitu antara aliran nasionalis, Islamis, dan Marxis. Seperti yang telah dijelaskan oleh Soekarno dalam artikel yang berjudul Nasionalis, Islamis, dan Marxis. Namun akhirnya Pancasila muncul sebagai ideologi yang terbuka yang terjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia, penelitian mengenai Pancasila sering dilakukan dan tentunya menghasilkan pemahaman dan berbeda-beda. Perkembangan Pancasila juga menimbulkan dinamika yang menarik. Pancasila pernah bersaing oleh konsep Nasakom yang dikeluarkan oleh Soekarno pada masa demokrasi pemimpin, dan Pancasila juga pernah digunakan sebagai alat legitimasi pemerintah Soekarno. Penelitian ini juga tidak berfokus pada kajian Pancasila, melainkan pada konsep yang menyajikan pada masa demokrasi pemimpin, yaitu Nasakom. Pada demokrasi terpimpin, Soekarno menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dan semua berpusat kepadanya. Soekarno menganggap revolusi Indonesia ditemukan kembali pada masa ini. Sebuah konsep yaitu Nasakom muncul sebagai jargon politik Soekarno saat itu. Nasakom muncul setelah Indonesia diambung-ambungkan oleh beberapa masalah dan membuat Indonesia melecet daripada yang telah dicita-citakan, yaitu menciptakan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Sebelum Nasakom muncul, Indonesia mengalami ketidakstabilan politik dan juga banyak dapat ancaman akan kehancuran integrasi bangsa, agresi militer 1 dan 2, serta beberapa pemberontakan yang terjadi merupakan contoh kejadian yang mengancam integrasi bangsa. Penulis lebih lanjut akan mendalami tentang Nasakom. Penulis menganggap bahwa Nasakom merupakan sebuah ideologi negara Indonesia saat itu. Nasakom yang hadir saat setelah Indonesia mengalami perang pembertahanan kemerdekaan dan setelah terjadi ketidakstabilan politik, membuat penulis semakin tertarik untuk menelitiannya. Pada masa demokrasi terpimpin memang sudah ada ideologi Pancasila, akan tetapi yang lebih ditonjolkan pada masa itu justru Nasakom bukan Pancasila. Menulis mengungkapkan hipotese bahwa Pancasila adalah tolok ukur jika
Indonesia sudah mencapai cita-citanya. Sedangkan Nasakom adalah sebuah ideologi yang harus diterapkan bangsa untuk mencapai tolak ukur tersebut. Penulis juga menanggapan bahwa ada fungsi lain dari Nasakom selain hanya sebagai jargon politik saja. Fungsi lain itu adalah sebagai ideologi negara, sehingga memutuskan juga untuk melakukan penelitian lebih dalam. Nasakom sebagai ideologi kiri. Ideologi era itu yang lebih ditonjolkan bukanlah Pancasila, melainkan Nasakom. Menurut Soekarno sendiri, Nasakom merupakan perasaan diri sebagai hingga jika Nasakom yang lebih diterapkan, itu tidak menjadi masalah. Indonesia dengan suasana yang semakin kiri, ditambahkan dengan Nasakom sebagai ideologinya, akan membuat Indonesia semakin beraliran kiri. Banyak terjadi pro kontra di antara masyarakat Indonesia tentang Nasakom. Ada yang menolaknya, ada yang menerimanya. Kelompok yang menolak Nasakom tentunya dikarenakan ideologi yang komunis yang sertakan. Banyak yang lebih masih menganggap bahwa komunis adalah golongan orang yang tak beragam dan sangat membayangkan bagi integritas bangsa. Isu-isu mengenai agama dan bahaya lalaitan komunikasi sering digemakan oleh lawan politik PKI, terutama militer. Rekaman jejak PKI juga menambahkan ketakutan masyarakat terhadap bayangnya lalaitan komunikasi. Tetap Soekarno melalui pidatonya menegaskan bahwa persatuan total dengan proses Nasakom diterapkan ke semua bidang pemerintahan. Lembaga pemerintahan dibentuk semua perlandasan Nasakom yang terbukti dari anggota-anggota yang dia pilih yang mewakili tiap golongan nasionalis, agama, dan komunis. Gotong royong sebagai kepribadian Indonesia yang harus diterapkan juga harus diproposkan pada Nasakom. Ketakutan akan komunis harus dikeringkasi demi kepentingan nasional dan pentasan revolusi nasional. Ajaran-ajaran Soekarno yaitu menimbul SDK juga harus berlandasan pada Nasakom. Pro kontak Nasakom dalam perkembangan terus menimbulkan pro kontra. Peran PKI semakin menonjol, semakin membuat pihak yang kontrak meningkat. Lagi-lagi fobia yang berlebihan terhadap ajaran komunis yang menjadi menyebab semakin banyaknya masyarakat yang kontrak. Pilih militer pun pernah melaporkan kepada Presiden Soekarno bahwa PKI telah menyebabkan kekacauan di desa-desa dan mengingatkan kepada Presiden agar jangan berlampau percaya dengan kelolaan PKI. Namun Presiden Soekarno melarang pihak militer untuk mengambil tindakan politik dalam melawan PKI. Melindungi dari Soekarno dimanfaatkan oleh PKI
dan meningkatkan kepada rakyat bahwa anti Nasakom berarti juga anti terhadap Pancasila dan kontrak revolusioner, sedangkan PKI adalah yang paling progresif revolusionari. Nasakom dan kembalinya revolusi Indonesia. Demokrasi terpimpin telah dianggap sebagai era di mana Indonesia kembali ke jalur revolusinya. Setelah sebelumnya Indonesia dikacau dengan serangkaian masalah seperti yang telah dijelaskan oleh Sekar. Terpimpin atau pada era demokrasi di era demokrasi liberal Indonesia pada di jurang kehancuran. Ratusan Indonesia tidak dicermin pada era ini. Banyak terjadi pemberontakan, banyak partai yang lebih mementingkan golongan daripada kepentingan nasional. Bahkan ada intervensi asing dalam pemberontakan yang terjadi. Irian Barat yang masih dikuasai Belanda pun terjadi. Menjadi masalah yang tak terselesaikan, maka masalah dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali Indonesia ke jalan revolusinya dan memulailah era demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin membuat pemerintah berpusat ke tangan presiden dan dengan kuasa yang besar. Presiden membawa Indonesia ke arah yang revolusioner dengan meningkatkan persatuan guna pemikiran Nekwalim dan menciptakan masyarakat adil dan makmur. Ideologi yang digunakan sebagai dasar dari persatuan ini bukanlah Pancasila, melainkan ideologi yang lain. Menurut Soekarno adalah perasaan yang dari Pancasila, sehingga tidaklah salah jika Nasakom yang diterapkan. Pancasila merupakan 5 sila yang jika diperas lagi akan menjadi 3 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sosial nasionalisme, sosial demokrasi, 3 sila perasaan. Pancasila ini termaktub di dalam Nasakom ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam agama sosio, nasionalisme di dalam nas dan sosio, demokrasi di dalam kom. Jika kegiatan diperas lagi, maka menyisakan satu yaitu golongan rayon, gotong royong, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa gotong royong diperas menjadi Nasakom, dan Nasakom diperas menjadi presiden, dan Nasakom diperas menjadi Pancasila. Sekarang juga menyatakan agar jangan ada sebab jika ketidak golongan ini berkait malah membuat Indonesia semakin hancur. Sebaiknya adalah bersatu untuk menyingkirkan
naik kuali dan menciptakan masyarakat adil dan makmur.